Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Dian Ayu Rajmawati dengan NIM akhir 803 dan teman saya Krisna Eka Prasetyo dengan NIM akhir 412. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema negara hukum. Sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa substansi yang ada dalam PowerPoint kami. Yang pertama tentang definisi negara hukum, syarat negara hukum menurut Avidikey, dan yang ketiga syarat negara hukum menurut Julius Stahl, dan yang terakhir eksistensi negara hukum di Indonesia. Baik, kita masuk dalam materi kita yang pertama, yaitu tentang definisi negara hukum. Jadi, negara hukum adalah suatu negara di mana tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Artinya, baik pemerintah maupun rakyat sama-sama tunduk pada hukum dan tidak ada satupun tindakan yang boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Tujuan utama dari konsep negara hukum adalah mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun oleh masyarakat. Dalam negara hukum, semua kebijakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum jika merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah. Contohnya dapat kita lihat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan publik seperti pembangunan jalan atau penggandaan tanah. Semua proses tersebut harus mengikuti ketentuan hukum agar tidak melanggar hak warga negara. Dengan demikian, negara hukum menjadi pilar utama untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kita masuk dalam syarat negara hukum menurut Julius Stahl. Jadi, tokoh bernama Julius Stahl ini mengemukakan 4 syarat utama terbentuknya negara hukum. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara hukum harus menjamin hak-hak dasar masyarakatnya, warganya, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan. Tanpa perlindungan terhadap hak asasi manusia, hukum akan kehilangan maknanya sebagai pelindung rakyat. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan konsep tria politika. Menurut Julius Stahl, kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan yang dapat menyebabkan kesewenang-wenangan. Ketiga, pemerintah harus berdasarkan undang-undang, yang berarti segala kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah tidak boleh di luar batas hukum atau menafsirkan hukum sesuai kepentingan sendiri. Yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Lembaga ini berfungsi untuk mengawasi tindakan administrasi pemerintah agar tidak merugikan rakyat. Melalui peradilan administrasi, rakyat dapat menggugat keputusan pejabat negara yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum. Keempat syarat ini menjadi pondasi yang kuat dalam membangun negara hukum yang demokratis. Selanjutnya adalah terkait dengan syarat negara hukum dari Albert Van Dijk. Albert Van Dijk adalah seorang akademisi hukum dari Britania Raya atau juga kita sebut sebagai Inggris, di mana beliau menyatakan bahwa dalam satu karyanya yaitu Law and the Constitution, bahwa terdapat 5 syarat dari negara hukum atau rule of law itu sendiri. Yang pertama adalah adanya equality before the law. Apa yang dimaksud dengan equality before the law? Equality before the law dapat kita maknai secara harfiah, itu adanya persamaan di depan proses hukum. Jadi persamaan yang diberikan adalah persamaan terkait dengan penerimaan atau prosesan atau prosedur dari hukum itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga keadilan prosedural dapat tercapai selain dari keadilan substantif atau keadilan material itu sendiri. Kita menyebutnya di Indonesia sebagai satu keadilan formil. Equality before the law dapat diberikan melalui adanya satu pemberian, yaitu proses penegakan hukum yang sama di setiap orang, tidak membeda-bedakan antara ras, ataupun golongan, ataupun kelas sosialnya. Lalu syarat yang kedua, ada adanya due process of law, atau adanya proses hukum yang berkeadilan. Proses hukum yang berkeadilan yang dimaksud dalam konteks ini adalah adanya proses hukum yang tidak membedakan antara jaksa, antara hakim, ataupun antara terdakwa itu sendiri atau tersangka itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan tidak membedakan mana representasi dari negara, mana orang yang dianggap
bersalah atau disangkakan bersalah seperti itu. Yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia, di mana Alfred Verdicay lahir di Inggris, yang dimana kita mengetahui bahwa Inggris adalah salah satu pencetus dari HAM itu sendiri melalui adanya satu perjanjian Magna Carta ketika itu pada abad ke-14 atau pada abad 15, di mana dalam Magna Carta itu sendiri diberikan satu klausul bahwa raja atau ratu Inggris yang ketika itu menjabat tidak bisa secara sewenang-wenang untuk dapat menghukum seseorang atau rakyat itu sendiri. Di mana dalam konteks ini ketika itu terjadi adanya satu check and balances antara kerajaan Inggris waktu itu dengan adanya satu gereja Katolik atau gereja Anglo-Saxon yang ketika itu berkuasa di Inggris. Yang keempat adalah adanya satu supremasi hukum. Supremasi hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah adanya satu kekuatan dari hukum itu sendiri untuk dapat tegak. Supremasi hukum berkaitan dengan tiga aspek. Yang pertama adalah aspek substansi hukumnya, yang kedua adalah aspek struktur hukumnya, dan yang ketiga adalah aspek budaya hukumnya. Supremasi hukum dalam konteks substansi dapat kita maknai sebagai sebuah supremasi peraturan perundang-undangan atau substansi hukum yang dapat memberikan satu kualitas bagi masyarakat itu sendiri, memberikan satu kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga substansi hukum itu meniscayakan adanya satu kepastian hukum itu sendiri dan juga keadilan yang dimasukkan ke dalamnya. Yang kedua adalah adanya struktur itu sendiri atau aparat penegak hukum dalam konteks ini. Ketika sebuah hukum substansinya itu sudah luar biasa, ketika penegak hukumnya tidak memberikan adanya satu nilai tambah atau tidak melaksanakan tugas atau fungsinya, maka sama saja bohong. Dalam konteks ini, adanya satu aparat penegak hukum harus menjadi satu pelengkap dan juga satu kaitan erat, memiliki satu kaitan erat dengan adanya budaya hukum dan juga substansi hukum itu sendiri. Ketika aparat penegak hukumnya tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan, maka supremasi hukum pada kenyataannya tidak tercapai. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan budaya hukum. Budaya hukum dalam konteks ini dapat kita maknai sebagai sebuah proses atau cara pandang masyarakat untuk dapat menerima atau menolak dari sebuah hukum itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga proses hukum atau adanya satu proses penegakan hukum harus memandang adanya satu nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah adanya satu peradilan independen dan juga akuntabel. Peradilan independen dan juga akuntabel dapat kita maknai sebagai sebuah peradilan yang bukan hanya mengacu pada rule of law itu sendiri, namun juga mengacu kepada rule of ethic. Dalam konteks ini, rule of ethic dari seluruh peradilan yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, adalah adanya prinsip independensi dan juga prinsip akuntabel. Sehingga apa? Sehingga yang dinyatakan oleh Albert Van Dijk, sebuah negara hukum meniscayakan adanya satu peradilan yang bebas dari pengaruh manapun dan juga bebas dari pengaruh yang dapat mengintervensi putusan dari pengadilan sehingga menguntungkan salah satu pihak, melainkan peradilan harus menguntungkan dari kemanfaatan dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pendapat dari Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan kepada angka yang sebesar-besarnya atau kepada populasi yang sebesar-besarnya. Next, selanjutnya adalah eksistensi negara hukum atau pengaturan negara hukum di Indonesia itu sendiri. Di mana kita mengetahui dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini memang menimbulkan adanya satu pertanyaan, maaf, di mana posisi Indonesia terkait dengan negara hukum itu sendiri, di mana kita mengenal adanya dua konsep negara hukum. Yang pertama adalah Rechtsstaat dan juga rule of law. Rechtsstaat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental, dan rule of law dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam konteks ini, ketika kita mengacu kepada pendapat-pendapat ahli yang ada di Indonesia, konteks negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah berlainan dengan dua konsep negara hukum yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dalam konteks ini, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan pluralisme hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan geografis Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga berkaitan dengan luas wilayah dan juga adanya satu usaha untuk dapat mentransplantasi hukum sehingga dapat mewujudkan adanya satu keadilan dan juga kemanfaatan yang terbaik bagi sistem hukum di Indonesia. Sehingga dapat kita maknai bahwa sistem hukum atau negara hukum yang diterapkan di Indonesia itu memiliki adanya satu sui generis itu sendiri atau perbedaan yang mendasar dari negara hukum yang ada di dunia saat ini. Sehingga apa? Sehingga Indonesia memang memiliki corak negara hukum yang tersendiri melalui adanya legal pluralism atau pluralisme hukum, di mana terdapat beberapa sistem hukum yang saat ini existing di Indonesia. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental itu sendiri, yang dimana dianut melalui warisan dari penjajahan Belanda. Yang kedua adalah sistem hukum warisan dari
Anglo-Saxon itu sendiri ketika kita dijajah oleh Inggris. Yang ketiga adalah sistem hukum Islam itu sendiri, di mana dalam konteks ini Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar, sehingga tidak memungkiri bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia itu sangat kuat. Dan yang keempat, adanya satu eksistensi hukum adat yang menurut Van Vollenhoven terdapat berbagai wilayah adat yang ada di Indonesia, sehingga meniscayakan hanya satu sistem hukum yang berkelainan dengan sistem hukum yang lain. Adanya kondisi pluralisme hukum ini mengakibatkan adanya satu perbedaan antara kondisi di Indonesia ataupun kondisi di Anglo-Saxon ataupun kondisi juga di Eropa kontinental ketika itu yang merumuskan adanya satu Reichstag ataupun rule of law di Anglo-Saxon. Sehingga apa? Sehingga sistem hukum atau negara hukum di Indonesia itu berkelainan dengan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di mana di Indonesia sendiri salah satu implementasi dari negara hukum adalah eksistensi dari peradilan tata usaha negara itu sendiri. Atau dalam konteks ini, ketika kita berakar pada ranah historis, kita akan mengenal yang dinamakan sebagai Verwaltungsgerichtshof atau peradilan administrasi negara. Lalu apa fungsi dari peradilan administrasi negara itu sendiri? Fungsi dari peradilan administrasi negara adalah untuk dapat menguji keputusan dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. Secara historis, Verwaltungsgerichtshof hadir untuk dapat menguji atau menantang atau men-challenge adanya satu absolutisme yang ketika itu merajalela di Eropa pada abad ke-19. Sehingga apa? Sehingga melalui adanya penerapan dari patut itu sendiri dapat memberikan satu perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat pada dalam konteks ini adalah terkait dengan kebijakan ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh kebijakan atau pemerintah yang ada di Indonesia itu sendiri melalui peradilan tata usaha negara yang terintegrasi ke dalam Mahkamah Agung pada saat ini. Next. Kesimpulan dari yang dapat kami simpulkan adalah bahwa Indonesia memang memiliki corak negara hukum yang tersendiri. Dalam konteks ini terdapat eksistensi berbagai sistem hukum yang terdapat di wilayah Indonesia, sehingga mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang bersintesis atau negara hukum dengan konsep yang sintesis dari negara-negara lain, Anglo-Saxon, Eropa kontinental, bahkan hukum Islam dan juga hukum adat itu sendiri bercampur menjadi sebuah pluralisme hukum yang ada di Indonesia membentuk satu konsep negara hukum tersendiri yang dalam konteks ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum, bukannya negara kekuasaan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.